dari PKM dan kelurahan serta teman-teman dari koordinator kotaku dan OSP. Sebenarnya kita ini masih menunggu, tapi sambil jalan aja kita mulai karena sudah waktunya. Prioritas yang notabene masuk dalam kawasan kumuh, dan ini merupakan mandatori atau arahan dari Kementerian PUPR terkait dengan tujuan-tujuan dalam penanganan kumuh yang bisa terfokus dan tersistematis dalam perencanaan terkait dengan kawasan prioritas yang akan kita lakukan hari ini. Salam sujud karena Palembang, Hadir Katarino Bacaramen Kasarga Basengat Kajibata. Terus. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu pada kesempatan pada pagi hari ini. Jadi kami dari Bapak Litbang Kota Palangkaraya selaku sekretariat dengan pihak swasta juga, kemudian kelompok disabilitas, kelompok peduli disabilitas, kemudian FKA BKM serta BKM kelompok perempuan dan lain sebagainya. Dan adapun maksud dan tujuan pelaksanaan kita pada pagi hari ini untuk memberikan pedoman dan tata cara penyusunan master plan kawasan prioritas dalam penanganan pemukiman kumuh perkotaan di Kota Palangkaraya yang nanti akan dipandu oleh teman kita dari Kotaku. Kemudian tujuan peserta memahami konsep, prinsip, dan tata cara penyusunan master plan kawasan prioritas sesuai dengan RP2 PKPK, serta peserta nanti terampil dalam penyusunan master plan penanganan kumuh yang beroleh RAU. Kemudian yang kedua adalah mengenali kawasan prioritas untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif data, fakta, dan analisa di kawasan prioritas itu terkait masalah satu, terkait masalah sejarah atau morfologi, kemudian ada positioning kawasan, ada data-data kawasan, dan serta isu strategis kawasan. Kemudian nanti yang ketiga adalah menyusun konsep kawasan untuk memberikan gagasan penanganan pemukiman kumuh kawasan sebagai acuan atau fokus utama sesuai dengan tema yang diangkat adalah sustainability. Adapun wilayah prioritas yang ada di Kota Palangkaraya yang sudah kita tetapkan di dalam dokumen RP3KPK itu ada di Kelurahan Handut ya, kemudian di Pandu Seberang dan di Kerembang Kirai. Dan nantinya hasil dan manfaat yang diharapkan dari ketersediaan master plan kawasan prioritas ini agar mensinergikan kembali antara dokumen perencanaan dengan regulasi dan prioritas penanganan fokus sehingga penuntasan kawasan kumuh itu tepat tercapai. Itu Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kabit. Kedua, karena semenjak tahun 2022 kemarin kita mendapatkan bantuan dari Australia terkait bantuan program DEFAT. Jadi DEFAT ini satu menjadi tolak ukur adalah infrastruktur yang for all atau universal access. Ya, langkah-langkah. Yang pertama nanti kita sudah melengkapi informasi pada peta kawasan prioritas. Nah, petanya nanti sudah di-print, kita melihat delineasinya. Terus di sana juga kita ada mengenal kawasan prioritas. Di langkah pertama, di sini nanti ada sejarah kawasan atau morfologi kawasan, positioning kawasan prioritasnya, data kawasan, isu strategis kawasan. Nah, kalau ini sebenarnya sudah ada di dokumen RP2KPKP, kita tinggal menuangkan saja. Yang penting itu nanti di menyusun konsep kawasannya Pak, eksekusi untuk master plan-nya. Terima kasih Pak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja kita. Langsung teman-teman Pandu ya. Iya, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, supaya lebih kita bisa memahami langsung, nanti teman-teman Korkor dan dari WSP juga ini akan memandu kita mekanismenya bagaimana. Nah, perlu juga kita garis bawahi bahwa
tapi itu mesti ikut dengan delineasi lah, Mer. Misalnya ada warga-warga yang memang di luar yang tadi itu ingin alas haknya itu iya Pak ya, legalitasnya adalah legalitasnya itu bisa dapat hak. Nah, tadi disampaikan dari Pak Budo ada salah-salahnya tadi. Iya, masalah hibah kayak gimana bisa aja kan mau ibunya atau yang punya tanah punya lahan bisa aja itu kan walaupun bisa cuma birokrasinya panjang lagi Bu. Yang di bagian jadi memang dari pihak pertama sudah menyampaikan kalau memang di sini memang kita tidak mungkin saat ini memang tidak bisa Pak yang di bagian sini. Tapi di daerah-daerah lain misalnya ada kelompok-kelompok yang memang belum punya legalitas, nah itu bisa diusulkan. Makanya ironisnya, bukan masa ironis, anehnya kayak gitu nah. Sampean tahu lokasi-lokasi tempat-tempat yang kayak gini yang tidak legalitasnya tidak jelas, tempat-tempat yang masih layak kayak di sini kan kalau ini dengan di sini kan padatnya sama, resiko kebakarannya sama, resiko banjirnya juga sama, resiko ibaratnya tuh masalah kesehatan juga sama, demam berdarah di sini masalah kan, masalah memang tertinggal datanya lah. Cuma dari sini dari RW 9, 10 sampai 11 kok bisa lepas bisa kayak gitu. Nah itu yang aneh datanya mereka. Makanya Pak Seklor tadi kan juga nanya kok tempat kami tuh tidak masuk, sedangkan tempat beliau kan juga termasuk adalah di belakang tempatnya bisa kalau banjir duluan kan. DLH kebakaran juga itu tahun itu Ibu ini Pak. Sekarang udah pindah sih Ibu. Lupa saya dulu. Ada dari kebakaran dari BPBD selalu ikut. Nah jadi kemarin ada karena kita kan nih kemarin SK yang tahun 2000 yang 105 itu tahun 2018 itu kan di tahun 2020 sudah 5 tahun Pak. Jadi kita perbaruan SK. Tetapi di Pak Handuk ini kelihatan di sekitar kita sudah sebar kampung, kita undang sosialisasi ke kelurahan, itu ada bukti juga Pak. Sosialisasi ini cuman itu karena lahan masyarakatnya terpotong tuh mau tidak aja. Beda aja kan kalau 100% nah kalau di KT 80 Pak yang 20 bisa ditinggal. Nah kalau yang di RW 25, 26, 27 itu karena tadi ada kepemilikan satu orang di wilayah Pak dan di area RW juga tidak bisa untuk ini karena memang karena mau masuk PTSL ya tapi karena yang punya bisa membantu Pak kalau masyarakat yang MBR sekali kan. Berarti titik-titik tempatnya sebenarnya sudah ada. Sudah ada. Di mana titiknya Pak? Rencana. Nah, ini ya 03 satu kemarin lah. Ini ya Pak. 303. Oh iya, kita spidol kan Satu. disilang cakupan NTT ya sampai segini. Sumur bor hidran ya. Apa namanya itu yang sumur bor ya namanya itu yang untuk kemarin kan. Apa namanya itu? Dulu kan masukkan kok Ada mana jalan turun ke sungai ya? Kecil tuh. Jalan turun ke sungai yang jalan tetian yang panjang ke sungai itu di samping itu. Ini satu RW 2 Anggarkan ini. Nah, sudah ada gambarnya nih, sudah ada rapnya kemarin. sudah survei titik. Sudah titik gambarnya sudah. Dua aja lah, 2 RT lah. Gimana RT Kusum dan satu di dekat-dekat batas nih juga nih Kusum pasti pada batasnya nih. Sebutannya Biar itu RT nggak Pak? Saya BKM. Oh BKM. Biasanya di sini. Oh di situ. yang ungu tuh kemana? Yang Yang dikomentas pada RT ya. Ada garis malam. Layer pertama rumah Ada tanah suap lagi.
Sebenarnya saya